Oke, Pak Helmi akan menyampaikan materi pertemuan yang kedua. Jadi target hari ini adalah hanya 1 jam saja, ya, seperti lagu yang Iya, Pak. tenar. Pekan yang lalu kita sudah bahas tentang wawasan kewirausahaan dan juga tentang perkuliahan, ya. Jadi intinya adalah ketika kita belajar kewirausahaan harus paham, harus memiliki jiwa berani. Karena orang wirausaha itu mereka yang memiliki jiwa berani. Nah, topik kita pada pagi hari ini sesuai materi yang Pak Helmi share melalui teman kalian Rizky, yaitu kreatif dan inovatif. Ini yang sesuai dengan silabus yang Pak Helmi share pada pekan yang lalu. Jadi kita akan belajar tentang sharing, ya, kita akan sharing tentang kreatif dan inovatif untuk membentuk karakter mahasiswa menjadi wirausaha. Jangan lupa, kalian sudah subscribe YouTube-nya kampus belum? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Nanti di-subscribe. Belum tahu, Pak. Belum tahu? Itu STR Cepu tuh. STR Cepu official. Nanti siapa tahu perkuliahan ini juga masuk YouTube nanti. Oke, langsung saja ya. Baik, kreatif dan inovatif. Jadi materi kita pada hari ini adalah prinsip dasar usaha, ya, sebagai karakter wirausaha. Jadi ada prinsip dasar yang harus kita pegang sebagai calon pengusaha, gitu ya, sebagai calon wirausaha. Maka harus ada prinsip dasar yang kita pegang. Yang pertama, nah ini Pak Helmi sudah sampaikan di awal ini, enak ya. Jadi prinsip dasar wirausaha ada 3. 1, yakin. 2, kreatif dan inovatif. Dan 3 ini kalau mau jadi wirausaha harus terencana. Ya. Harus terencana. Nah, kita diawali dulu dari yakin. Ini kayak iman. Ketika kita berwirausaha ini harus yakin. Sama halnya ketika kita beragama ini harus yakin. Oke, apa sih yakin yang dimaksud dalam hal ini? Baik, nah, keyakinan dalam kewirausahaan ini beberapa sudah Pak Helmi sampaikan di materi pertama dulu, ya, tentang yakin. Referensi yang Pak Helmi sampaikan pada hari ini berangkat dari buku Kiat Menjadi Pengusaha Inovatif, karya Bambang S. Pujantio. Beliau juga dosen di Universitas 11 Maret. Jadi yang pertama, kenapa urutannya ada di nomor 1 ini keyakinan? Ya, memang dalam kewirausahaan, dalam berwirausaha kita harus yakin. Yakin akan ide atau gagasannya. Maka kalau kita punya ide, gagasan, maka butuh namanya keyakinan, percaya diri. Ya.
bahwa kita akan mewujudkan impiannya. Seperti Pak Helmi sampaikan di pertemuan awal. Jadi impiannya Pak Helmi itu nanti, ya, impiannya Pak Helmi itu kelas kewirausahaan nanti kita bareng-bareng, ya, grassroots itu ya, atau kita survei di lapangan bagaimana UMKM yang ada di Cepu sekitarnya ini mereka bisa tumbuh berkembang. Kita belajar. Nggak usah muluk-muluk nanti membuat usaha ataupun apa, tapi intinya kita belajar. Ketika sudah belajar di lapangan, di UMKM yang ada di sekitar Cepu, baik itu nanti waktunya fleksibel lah. Nah, kalau rame memang malam hari ya, kalau di sekitar Cepu itu rame, ada warung kopi dan lain-lainnya. Ini. Maka Pak Helmi sangat yakin, percaya diri, kelas kita ini nanti bisa mewujudkan impian, gitu ya. Nanti harus didukung bareng-bareng ya. Kita terjun di lapangan bareng-bareng nanti. Yang kedua, nah, ini kan kemarin Pak Helmi sampaikan juga, yakin. Jadi kalau pengusaha itu enggak tergantung usia. Pak Helmi baru searching, ternyata ada satu pengusaha, ini memang daerah besar ya, namanya perusahaannya namanya Antarestar. Nah, ada satu perusahaan Antarestar namanya. Dia menawarkan outfit outdoor, perlengkapan untuk outdoor, kegiatan outdoor. Itu namanya Antarestar. Ternyata dia masih muda sekali. Jadi pengusaha itu tidak tergantung usia, harus nunggu tua dulu, nunggu warisan orang tuamu, nggak perlu. Ya, ini. Yang ketiga, harus yakin, wani nyoba. Nah, kemarin Pak Helmi tanya satu persatu, sudah banyak yang berani coba. Meskipun masih membantu orang tua, itu sudah bagian dari berani mencoba. Ya, di rumah ikut bantu jaga toko itu salah satu karakter yakin kalau kita atau kalian itu sudah berani mencoba. Kemudian yakin dan berani sukses. Namun kalau sudah yakin berani sukses, ya kebalikannya nanti. Harus berani untuk gagal. Tapi jangan yakin untuk gagal. Jangan sampai saya wirausaha mau ikut kewirausahaan yakin berani gagal, waduh repot ini. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kalau kita sudah mencoba, maka ada dua hasil nanti yang akan kita coba untuk dapat, ya semoga aja untuk tidak sampai gagal, bisa sukses. Selanjutnya yang keempat, yakin. Tidak banyak mengeluh. Tidak putus asa. Apalagi tidak menyalahkan. Wah goro-goro warung kae misalnya. Bawa sesuatu yang pemikat itu jangan sampai. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan ya. Saya sudah sholat, sudah membayar zakat banyak-banyak, tapi masih tetap tidak sukses. Jangan sampai, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya. Selanjutnya, nah ini yakin tidak menunda waktu. Kalau ada kesempatan sekarang, tadi teman kalian sudah berjibaku dengan dekor manten itu ya. Ada yang nyupiri, itu nggak masalah. Kalau ada kesempatan, ya saat ini misalkan kalian ada kesempatan untuk berwirausaha, ya sambil kuliah, sambil
berwirausaha, ya silakan. Ya. Jadi jangan sampai menunda waktu. Maksudnya adalah nunda nanti aja kalau sudah dapat warisan dari orang tua, jangan. Kalau sekarang ada kesempatan, ya silakan dicoba. Kemudian yakin dapat bekerja lebih berat, lebih sungguh-sungguh, dapat menyelesaikan tantangan dengan baik. Ini penting. Maka kalau sudah terjun ya harus kerja keras, kerja tuntas. Yang terakhir ini harus kerja ikhlas. Kalau gagal ya salah satunya harus ikhlas kemudian bangkit lagi. Ini harus dapat menjaga hati tetap bersih. Ini yang pertama adalah yakin, ya. Jadi prinsip dasar pertama berwirausaha tadi adalah yakin. Ya, yakin kalau ide ataupun gagasan kita bisa tercapai. Ini penting. Selanjutnya, prinsip dasar berwirausaha ini adalah kreatif dan inovatif. Ya. Seorang wirausaha ini harus kreatif, harus memiliki jiwa yang inovatif. Sekarang apa sih kreatif dan inovatif? Jangan-jangan hanya tahu hanya menyebutkan saja kreatif. Saya harus kreatif, saya harus inovatif, tapi nggak tahu maknanya. Maka kita akan sharing bersama-sama apa sih kreatif? Bagaimana menjadi wirausaha yang kreatif? Bagaimana menjadi wirausaha yang inovatif? Apa bedanya? Ya, nanti misalkan inovasi dan inovatif itu apa sih? Ada inovasi, ada inovatif. Ini kita bahas yang kreatif dulu ya. Kayak gambarnya itu. Jadi Pak Helmi nyoba untuk share materi slide-nya itu yang yang kreatif ya. Paling nyoba buat materi slide-nya yang kreatif, yang desainnya juga lumayan ini. Desain PowerPoint-nya. Maka kalau sudah dicontohkan ya, Pak Helmi sudah mencontohkan, kalian nanti bisa coba ya. Meskipun gambarnya ini nyomot dari Google, tapi minimal isinya ini. Apa sih itu kreatif? Oke. Nah, ini teori dulu ya. Yang pertama, menurut Prawiro, jadi kreatif itu adalah kemampuan yang ada pada individu atau kelompok. Maka yang Pak Helmi garis tebali ya, yang kata yang ditebali itu adalah kata kuncinya. Jadi kalau menurut Prawiro, kreatif itu kemampuan, ability, kelebihan yang ada pada individu atau kelompok. Mungkin mereka bisa melakukan terobosan atau pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah dengan cara berbeda. Ini kreatif. Jadi kreatif itu kata kuncinya adalah kemampuan. Misalkan Rino Ranggas ini. Dia mampu secara individu mengolah kayu bekas menjadi karya seni. Ini namanya kreatif. Jadi kata kunci dari kreatif, namanya kreatif itu create, itu kemampuan. Ya. Baik itu Prawiro, Supriyadi, Koni R. Semiawan menyampaikan bahwa kreatif itu adalah kemampuan. Ingat ya. Jadi kreatif itu adalah kemampuan. Masing-masing di antara kita punya kemampuan. Di pertemuan pertama, ya seperti Rino itu mengumpulkan kayu, mampu. Apalagi kalau kayu itu kayu atau minyak ya, Rino.
Lupa Pak Helmi. Kayu. Kayu ya. Nah, ketika kayu itu di tangan seorang seniman, maka dia akan bernilai tinggi. Sama halnya ketika misalkan Ridho Afiful Aziz, hobinya kayak naik gunung ya Ridho? Iya Pak. Iya. Masih Iya. naik gunung? Masih kalau ada dananya Pak. Iya, saya dulu waktu mahasiswa juga suka, tapi baru 2 gunung aja. Lawu ini. Yang pendek-pendek lah. Itu di Lawu juga sampai pos 2, enggak sampai pos 1. Maksudnya ya. Udah ngos-ngosan. Tapi seru ya kalau naik gunung. Yang lain juga mungkin punya hobi yang sama. Kalau mampu mendaki gunung, misalkan sampai puncak itu ya, itu berarti ada kemampuan pada individu. Belum tentu yang lain juga bisa. Ini kreatif menurut Prawito. Jadi Prawito itu kemampuan seseorang bisa memecahkan masalah. Kalau Supriyadi, kata Supriyadi ini, kreatif itu adalah kemampuan seseorang menciptakan sesuatu. Wah, berbeda ya. Kalau di atas itu kemampuan untuk lobby supaya bisa memecahkan masalah. Tapi kalau Supriyadi ini mampu menciptakan sesuatu, ini kreatif. Ya, sesuatu yang baru. Baik itu gagasan maupun karya nyata. Jadi kreatif itu tidak hasil itu tidak hanya karya, tetapi gagasan juga bagian dari kreativitas. Punya ide, gagasan itu penting, tidak melulu menciptakan menciptakan barang atau karya. Tapi kalau gagasan, punya ide, pemikiran itu juga bagian dari hasil. Kemudian menurut Koni, kreatif itu kemampuan dalam membuat suatu gagasan. Jadi ada 3 ya, yaitu kemampuan memecahkan masalah, lobby, maka komunikasi itu juga penting. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, ini penting juga, mampu dalam membuat suatu gagasan. Maka kalau kita simpulkan, di bawah ini, ya, jadi kreativitas itu adalah kemampuan individu atau kelompok menciptakan suatu gagasan baru yang berbeda. Sederhana ya. Jadi kreatif itu kalau kita simpulkan dari 3 pakar tadi, definisi pakar tadi, kemampuan individu atau kelompok menciptakan suatu gagasan baru yang berbeda. Ya. Ini. Jadi kreatif itu adalah kemampuan individu, baik perorangan atau kelompok, mampu apa? Menciptakan suatu gagasan baru. Mampu menciptakan karya yang baru. Mampu menciptakan suatu ide baru. Tidak hanya baru, tetapi juga berbeda. Maka kalau idenya baru, tapi sama dengan orang lain, ini tidak kreatif, makanya. Kalau Pak Helmi ini gagasannya enggak baru. Gagasan yang Pak Helmi sampaikan di materi ini tidak baru karena gagasan ini sudah disampaikan oleh orang lain. Hanya mungkin dalam penyampaian materi wadahnya ya hanya menyampaikan wadah ini yang berbeda. Tapi kalau gagasan materi ini tidak baru, jadi hanya mengutip dari karya orang lain. Ini kemampuan individu atau kelompok menciptakan suatu gagasan baru. Jadi ya kalau dalam hal ini tidak 100% Pak Helmi kreatif, ya, karena gagasannya dari orang lain. Hanya mungkin menyampaikan dengan media atau tampilan yang
berbeda saja. Ini tentang kreatif. Jadi yang pertama, prinsip dasarnya adalah yakin, yang kedua kreatif dan inovatif. Nah, ini ada 5 teknik berpikir kreatif. Ini memang susah ini kalau dihafalkan. Nggak usah dihafalkan ya. Cukup apa ya? Ya ini sharing aja. Nanti banyak istilahnya banyak lah yang akan kalian jumpai di Google, akan banyak informasi seperti ini. Apa sih 5 teknik berpikir kreatif? Teknik itu apa? Teknik itu adalah cara, ya, jalan, metode, ya intinya jalan. 5 jalan, 5 cara. Supaya mudah itu kata teknik itu cara. 5 cara berpikir kreatif. Yang pertama caranya scamper atau substitusi, yaitu teknik untuk kombinasi, adaptasi, memperbesar penggunaan lain, mengeliminasi arrange dan reverse. Jadi kalau teknik berpikir itu, ya kalau menurut ini teknik scamper itu supaya mudah memahami itu ada 3 yang mudah kita pahami, yaitu ATM, itu teknik scamper. Ya. Amati, ya. Kemudian apa? ATM, tiru, adaptasi, ini kan mengadaptasi, meniru, kemudian modifikasi, mengubah, bisa memperbesar penggunaan atau mengurangi atau mengatur kembali ini. Jadi kalau untuk memahami teknik scamper itu teknik ATM, amati, tiru, modifikasi, ya, supaya mudah untuk memahami teknik scamper. Yang kedua teknik asosiasi, namanya asosiasi. Asosiasi itu artinya menggabungkan berbagai macam ide, digabungkan kemudian menjadi hal yang baru. 3, teknik meminjam pikiran orang lain. Nah, ini kita nanti coba untuk ketika di survei di lapangan, kita coba untuk menggunakan teknik meminjam pikiran orang lain. Masing-masing di antara kita punya pikiran, ya. Tapi sesekali nanti kita belajar untuk meminjam pikiran orang lain. Bagaimana perspektif atau pandangan orang lain untuk memunculkan ide. Ini. Yang keempat, yaitu teknik asumsi. Ini asumsi itu adalah pendapat. Kita mengeluarkan pendapat yang sudah terbangun dalam pikiran kita. Kalau kita punya ide dalam pikiran, maka silakan asumsinya itu atau idenya itu dikeluarkan. Jangan hanya dipendam di sini. Stres nanti. Kalau punya unek-unek itu harus disampaikan. Ya. Yang kelima, teknik intuisi. Intuisi ini yang terbangun sejalan dengan semakin banyak pengalaman dalam menjalankan usaha. Wah, ini kalau sudah jatuh bangun jadi seorang wirausaha, dia punya pengalaman pernah jatuh, dia punya pengalaman pernah bangun, pernah bangkit. Nah, ini biasanya menggunakan teknik intuisi. Jadi kalau kita gambarkan di sini, 5 teknik ini, ya, kalau kita singkat, tekniknya adalah samai, ya. Teknik samai, 5 teknik berpikir samai. Samai, scamper, asosiasi, meminjam pikiran orang lain, asumsi, dan intuisi. 5 teknik berpikir samai. Samai itu singkatan. S-nya scamper, A-nya asosiasi, 3-nya meminjam pikiran orang lain, M-nya, kemudian A-nya adalah asumsi, dan yang terakhir ada intuisi. Ya. Ini caranya, cara berpikirnya tadi. Nah, sekarang informasi. Pak Ilmi ingin menyampaikan informasi. Apa sih industri kreatif? Pernah dengar ya kata-kata, wah industri kreatif, kita bangkitkan industri kreatif pemuda, remaja, dan lain-lainnya.
secara umum, jadi industri itu berasal dari pemanfaatan kreativitas. Jadi masing-masing individu atau kelompok itu mampu membuat industri. Industri itu berangkat dari kreativitas, berangkat dari keterampilan, bakat individu. Jadi menciptakan pemanfaatan dasar daya kreasi dan daya cipta individu. Ini namanya industri. Jadi berbasis aset kekayaan intelektual. Jadi kalau kita punya gagasan ide, kemudian gagasan atau ide kita tadi kita manfaatkan, kemudian menciptakan ide dan gagasan tadi menjadi sebuah kreasi, ini namanya industri. Secara tidak langsung tuh masing-masing di antara kita ini bisa untuk menciptakan industri. Yang kedua, istilah industri kreatif. Nah, sekarang kalau industri itu memanfaatkan kreativitas, sekarang apa sih industri kreatif? Ini pertama digunakan oleh Partai Buruh Inggris tahun 97. Ini menyumbangkan 7,9% penerimaan nasionalnya atau 76,6 miliar. Itu apa namanya? Tanda apa namanya? Bukan dolar, bukan rupiah, apa itu? Yang dipakai di Inggris. Euro. Ya. Euro, 76,6 miliar euro. Bayangkan, kalau dirupiahkan mungkin uangnya ruangan kelas. 76,6 miliar kalau dirupiahkan, apalagi dibuat receh itu luar biasa, banyak. Sekarang di Indonesia, nanti yang diumum, di Indonesia sendiri, kontribusi industri kreatif Indonesia itu 6,3% dari total PDB pendapatan nasional atau Indonesian rupiah misalkan 104,6 triliun. Didominasi oleh, nah ini kelompok dominasinya, dilihat di situ yang paling bawah ada fashion. Sekarang tahu kan fashion ini dominasi yang terbesar industri kreatif sampai Erigo, tahu Erigo? Tahu. Sampai Erigo mendunia salah satunya. Kalau dulu yang sudah kita tahu itu kalau industri kreatif fashion itu misalkan contohnya Eger ya, Eger itu juga bagian dari fashion. Yang saat ini kan Erigo, kemudian yang lainnya. Ini memang fashion ini sangat mendominasi. Yang kedua adalah kerajinan. Wah, kerajinan rotan kita itu luar biasa. Dominasi oleh seniman biasanya kerajinan ini. Kemudian periklanan, iklan dan desain. Ini jangan main-main. Kalau kalian punya kemampuan desain grafis, ini juga bisa menjadi bagian dari industri kreatif saat ini. Sekarang banyak konten-konten yang membutuhkan desainer atau diskonvis. Kalau kalian sudah teknik mesinnya kemampu, kemudian punya kemampuan yang lain, misalkan desain grafis, wah ini akan mantap sekali. Sehingga dari fashion, kerajinan, periklanan atau industri kreatif ini sampai dapat menyerap tenaga kerja 5,4 juta orang tahun 2002 sampai 2006. Sekarang belum tahu. Itu industri kreatif. Nah, macam-macam industri kreatif. Nah, ini perlu kita pahami. Ada nggak kira-kira teknik? Apakah teknik masuk industri kreatif? Oh. Kalau teknik itu cenderung pada masuk komoditas primer ya. Primer. Kalau teknik itu primer, kebutuhan primer. Misalkan kalian di industri minyak itu primer. Kalau ini namanya industri kreatif. Ada 18. Saya bagi menjadi tiga bab besar. Yang pertama adalah aplikasi dan pengembangan permainan.
Game. Tahu ya? Mas Rino suka main game apa? FF. Gak minat apa, Pak. Enggak minat. Coba kalau kita lihat anak-anak sekarang itu. Ya. Semakin muncul banyak macam game itu sekarang luar biasa. Dulu kalau Pak Helmi zaman awal-awal HP itu hanya main snack. Ya. Main snack ya. Ular-ularan. Dulu. Itu namanya pemula atau yang mengawali itu punya gagasan yang bagus. Hingga saat ini muncul kreasi, produksi game, bahkan video-video yang menarik. Ya, sampai saat ini. Kalau game yang masih kuat ini kan bola itu, main bola ya, PS. Nah, bagian dari aplikasi dan pengembangan permainan ini ada arsitektur dan desain interior. Kemudian desain komunikasi visual. Ini kalau Pak Helmi ini masuk nggak desain grafis nih? Membuat desain PowerPoint. Ada gambar kucing, kemudian gambar. Tapi semua ini adalah menggunakan teori tadi ya. Samai. Jadi ATM, mengamati, tiru, kemudian modifikasi. Desain produk, wah ini yang mampu membuat desain pakaian, alas kaki, sandal. Sekarang sandal itu modelnya, apalagi sandal jepit ya, tidak hanya warna putih alasnya, kemudian hijau pengaitnya, enggak, sekarang warna-warni. Itu juga bagian dari desain produk. Aksesoris. Kalau dilihat dari ini HP ya, aksesoris HP itu ada banyak sekali sekarang. Kemudian ada untuk ini ada untuk moto, pemegang ini untuk moto, selfie, itu aksesoris. Kemudian desain produk ada film yang lagi, tapi film ini memang besar budgetnya. Animasi video dan juga jasa fotografi, ini desain produk. Masuk dari kategori industri kreatif. Kerajinan tangan. Nah, ini. Blora ini banyak kayunya. Maka bagian dari industri kreatif ketika memanfaatkan kayu kemudian menjadi mebler, ini juga bagian dari kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang lain dari tanah liat itu juga bisa. Wah ya, selanjutnya yang paling menarik nih, yang lagi tenar, kuliner, makanan. Wah, itu sekarang kreatif, muncul industri kreatif di kuliner. Bagaimana dulu itu kopi itu hanya bubuk, kemudian dituangin air panas, kasih gula dikit, itu jadi kopi. Sekarang kopi itu banyak toppingnya, dibuat banyak hiasan, lebih menarik. Ini bagian dari industri kreatif. Macam-macam kopi banyak. Musik juga bagian dari hal yang menarik. Kemudian penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan juga televisi, radio. Nah, ini bagian dari industri kreatif. Nah, selanjutnya yang kedua selain kreatif, jadi kreatif itu tadi apa? Kemampuan. Kreatif itu adalah kemampuan seseorang atau kelompok menciptakan gagasan yang baru. Itu kreatif. Sekarang inovatif. Apa itu inovatif? Harus paham. Tidak hanya menyampaikan, wah kita harus inovatif, kita harus kreatif. Sama.
Kita berangkat dari teori, kemudian nanti kita simpulkan. Yang pertama, ya menurut Sistem Nasional Iptek, kata inovasi itu hasil pemikiran, hasil penelitian, hasil pengembangan, hasil kajian, hasil penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan yang telah diterapkan. Itu inovasi. Jadi kata kuncinya adalah baru dan diterapkan. Inovasi itu hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, dan lain-lainnya yang baru dan sudah diterapkan. Itu inovasi. Maka kalau di Blora nanti kalau kalian ada yang mengikuti, misalkan Kreonova, kegiatan Kreonova yang diadakan oleh Bapeda itu harus inovasi. Artinya apa inovasi itu? Hasil dari pengembangan, penelitian, kemudian sudah dipraktekkan. Maka sangat mudah ketika kalian meneliti, kemudian hasil telitiannya diterapkan, ini akan menjadi bagian dari inovasi. Kemudian menurut Everett Rogers, inovasi ide. Kalau tadi adalah hasil ya, sekarang ide. Ide atau gagasan atau praktek yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru. Ini inovasi. Jadi tadi hasil pemikiran, sekarang inovasi adalah ide. Yang ketiga menurut Stephen Robin, inovasi itu sebagai gagasan baru, ini hampir sama dengan Everett. Gagasan baru yang sudah diaplikasikan, yang sudah dipakai untuk memperbaiki suatu proses atau produk. Maka dari hal ini kita bisa ambil simpulan antara apa sih bedanya inovasi dan inovatif. Ternyata kalau inovasi itu penemuan baru. Penemuan baru yang berbeda, baik itu yang sudah ada, berarti dikembangkan, kemudian sudah terbukti bermanfaat. Itu inovasi. Kemudian inovatif, nah ini nanti beda antara inovatif dan kreatif. Kalau kreatif tadi kemampuan individu atau kelompok, dalam menciptakan gagasan yang baru. Menciptakan gagasan yang baru. Kalau kreatif itu gagasan yang baru, kalau inovatif, kemampuan individu atau kelompok dalam menciptakan produk. Jadi jelas di sini adalah produk yang berbeda. Kemudian terbukti bermanfaat bagi konsumen. Itu inovatif. Jadi kalau inovatif ini lebih spesifik dia. Menciptakan produk. Tapi kalau tadi kreatif itu gagasan baru dan berbeda. Kalau ini produk yang berbeda dan terbukti bermanfaat. Ya, kata kuncinya itu. Ini inovatif. Kalau inovasi itu penemuannya. Jadi kegiatannya, kegiatan inovatifnya, tindakannya itu adalah inovasi. Kemampuannya adalah inovatif. Maka kita harus berpikir inovatif untuk menciptakan inovasi. Berpikir inovatif menciptakan inovasi. Karena inovatif itu kemampuan. Tapi kalau inovasi, penemuan, ya dua hal yang berbeda. Maka harus dipahami antara kreatif, inovasi, dan inovatif ini tiga hal yang berbeda. Kalau kreatif itu kemampuan individu atau kelompok untuk menciptakan gagasan yang baru, dan berbeda.
Kalau inovatif, kemampuan individu atau kelompok mencipta produk, menghasilkan produk yang berbeda. Tidak hanya berbeda, tapi yang garis bawahnya adalah bermanfaat bagi orang lain atau konsumen. Sedangkan inovasi ini adalah karyanya atau penemuan atau kegiatannya, kegiatan inovatifnya, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada, dan kata kuncinya lagi yang membedakan dengan kreatif adalah kalau inovasi harus bermanfaat. Oke ya? Waduh, tambah lagi ini. Lalu strategi untuk memunculkan inovasi. Inovasi tadi apa? Apa inovasi tadi? Apa? Bagas, inovasi. Baru Pak Ilmi jelasin. Apa Bagas? Ya Pak. Apa inovasi? Inovasi, ya Pak. Inovasi itu menciptakan Penemuan ya. Sesuatu yang penemuan yang baru dan sudah terbukti bermanfaat. Iya. Nah, jadi inovasi itu adalah penemuan yang baru dan terbukti bermanfaat. Itu ya, inovasi. Lalu sekarang kita belajar strategi atau jenis dari inovasi. Ada dua ternyata penemuan inovasi internal dan eksternal. Jadi penemuan yang baru dan bermanfaat. Satu inovasi internal dan dua inovasi eksternal. Internal itu dari dalam, kemudian eksternal itu luar. Ya, kalau mudah ya, in itu masuk, X itu keluar. Pasar sekarang. Ada inovasi internal ada 3 ya strateginya. 1 pasar, proses dan modal 3. Inovasi internal. Nanti materi Pak Ilmi share di Siakat ya. Materi pertama sudah Pak Ilmi share di Siakat. Materi kedua nanti silakan kalian download di Siakat. Jadi pertama adalah pasar. Jadi apa inovasi yang harus diciptakan? 1 kalau pasar ya promosi, kemudian pemasaran. Jadi promosi itu tidak hanya promosi dengan pemasaran ini 2 hal yang berbeda ternyata. Kalau promosi ini dengan mengedukasi, dengan memberikan informasi atau hilirisasi produk, bagaimana proses produk itu dari hulu ke hilir. Kemudian pemasaran ini analisa, ada kemampuan analisa, menganalisis dan kemampuan untuk strategi, cara. Kemudian yang kedua adalah pasar atau teknologi. Harus ada kemampuan yang baru dan bermanfaat, terbukti bermanfaat. Yang pertama teknis, bagaimana bahan baku, produksi, pakan, sistem kerja, kemasan. Ini proses. Kemudian organisasinya juga harus ada inovasi dalam inovasi internal. Manusianya, pendidikan, keahlian SDM-nya, informasi, database, komputerisasinya bagaimana. Nah, yang paling penting ini, itu modal dalam inovasi internal. Apakah modalnya itu dari pinjaman, investasi, atau joint venture? Kalian misalnya berlima, kemudian patungan, itu modal. Ya, rata-rata kalau yang Pak Ilmi tahu itu, termasuk mertuanya Pak Ilmi ketika ingin mencoba untuk berwirausaha itu ya dari pinjaman. Pinjamnya kemana? Ke bank. Ya. Ini sebenarnya ya kalau bisa ya yang lain. Akhirnya kalau sudah inovasi internal ini kita coba,
nilai tambah konsumen. Nilai tambah konsumen atau nilai tambah perusahaan itu apa? Yaitu kita akan memiliki menghemat waktu dan biaya. Kemudian inovasi eksternal yang luar. Jadi ketika kita punya produk baru, maka produk baru itu kita harus punya inovasi dalam promosi dan pemasarannya. Ya, hampir sama dengan inovasi internal. Kalau inovasi internal ini kan dia sudah settle, sudah punya pasar, kemudian punya proses atau teknologi dan modal. Tapi kalau inovasi eksternal ini ketika kita punya produk baru, bagaimana kita bisa menginovasi promosi dan pemasarannya. Akhirnya apa yang didapat? Didapat ada tambah manfaat dari produk baru kita, mempermudah penggunaan, menambah layanan, dan mempermudah mendapatkan distribusi. Ini inovasi atau strategi inovasi. Baik, jadi inovatif, beda ya inovasi tadi ya. Sekarang inovatif ini kemampuan individu ataupun kelompok menghasilkan produk yang baru dan terbukti bermanfaat bagi ekonomi. Maka inovatif itu satu, mengedepankan inovasi, nilai tambah, memanfaatkan keahlian sesuai dengan keinginan konsumen. Ini kalau tiga hal ini nanti bisa kita kembangkan, ini kita bisa menjadi wirausaha yang inovatif. Baik, lanjut. Ini yang terakhir. Prinsip dasar wirausaha. 7 menit lagi. Maka seorang wirausaha itu harus terencana. Terencana. Apa? Ya, yang pertama kita harus merencanakan model bisnis kita. Nanti kita akan belajar apa sih model kanvas dan lain-lainnya atau bisnis plan. Jadi setelah kita nanti survei, kita membuat bisnis plan, ini model bisnis yang akan kita buat seperti apa, ini terencana. Jadi harus menentukan model bisnis. Kemudian yang kedua harus ada teamwork. Tidak boleh Superman, harus ada teamwork. Kemudian yang penting juga, yang ketiga ini, ada jaringan, network. Maka perbanyak jaringan seluas-luasnya. Ya, yang keempat, yang kelima nanti silakan bisa ditambahi sendiri. Ini terencana. Maka kalau sudah prinsip dasar tadi ada 3 yang sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah kreatif dan inovatif, yang ketiga adalah terencana. Maka nanti peluangnya ini yang harus kita raih, ini peluang kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah peluang mahasiswa semuanya. Maka saat ini kita sudah berada di industri 4.0. Kita berada di sini sekarang, di mana cyber dan big data ini yang banyak yang dibutuhkan. Berbeda dengan industri 1.0, steam power, waving loom ini ya dulu ya. Ini kemudian industri 2.0, industri 3.0 sekarang ini. Kalau ini kita tidak menguasai saat ini, Internet of Things ya. Jadi jangan hanya menguasai mechanical industry saja, tapi harus paham Internet of Things ya. Cyber physical system, jaringan kita harus paham. Nggak tahu diajari atau enggak di perkuliahan ini. Selain ilmu mechanical-nya, mesinnya, yang lain apakah diajari misalkan cyber atau jaringan yang perlu kita pelajari. Ini gambaran saja ya, gambaran yang saat ini terjadi ini.
sekarang itu industri lama-lama nanti tenaga manusianya akan dikurangi sedikit demi sedikit. Ya. Maka Cyber Physical System, CPS, system that combine aspect of cyber computation and the physical world. Jadi sebuah sistem komputasi komputer ya, yaitu sistem yang menggabungkan antara aspek komputasi cyber dan aspek physical world. Jadi ada sistem yang menggabungkan antara internet dengan fisik atau benda. Fungsi dari Internet of Things ada communication, sense, kemudian computational data, control, kemudian kalau physical ini yang penting ada material, hardware, physical law, gravity, dan lain-lain. Nah nih, kalau di mesin ini masuk ke physicalnya, ya, cyber physical system. Maka ketika sudah mempelajari physical ini, jangan sampai abai dengan internetnya. Maka harus paham bagaimana komputasi data. Sekarang itu eranya sudah yang akhirnya dari physical dan internet ini, ya kalau sudah di embed, di combine, maka akan muncul kecepatan yang tinggi. Ke depan itu kan motor itu sudah listrik, gitu ya. Motornya itu adalah cyber, physical, material. Maka nanti kalau listrik itu udah nanti masuk ke sini, masuk ke Internet of Things. Maka jangan hanya puas belajar di kampus, jangan gitu. Silakan belajar di manapun. Di kampus itu bagian dari belajar untuk material, hardware, tapi nanti internetnya ini, Internet of Things-nya, ini harus dipelajari di luar kampus misalkan. Ya kan? Ke depan ini sudah masuk ke seperti tadi motor sudah menggunakan listrik dan lain-lainnya. Nah, oke, ini sebagai catatan akhir bagian dari kesimpulan. Ya. Jadi kreatif, inovatif, inovasi adalah bagian dari kemampuan dasar wirausaha. Bisa disebutkan yang pertama kemampuan dasarnya apa? Mas Bagas Aditama, kemampuan dasar. Apa, Pak? Kemampuan dasar berwirausaha yang pertama adalah tadi ada 3. Kemampuan kreatif, inovatif itu, Pak. Yang pertama. Kreatif. Bukan. Salah. Ayo, siapa yang mau bantu? Yang pertama adalah Yakin. yakin. Nah, itu yang pertama. Yakin tuh iya, Pak. letaknya di atas. Kalau enggak ada yakin, ragu-ragu ya sudah enggak usah jadi wirausaha. Sekarang kalau kan ragu untuk lulus cepat, lulus sesuai waktunya ya enggak usah kuliah. Sekarang yang hadir itu hanya berapa ini? Hanya 17, 18 dengan Pak Helmi. Kalau ragu-ragu, banyak teman kalian ragu-ragu akhirnya. Yang kakak-kakak tingkatmu ragu-ragu, kira-kira bisa melanjutkan apa enggak? Oh, enggak bisa. Takut, khawatir, dan lain-lain. Enggak usah. Maka harus yakin. Saya yakin saya akan wisuda tepat waktu gitu ya. Itu harus dimunculkan dalam benak kita. Salah satunya dimunculkan dalam intuisi, yakin. Yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Nanti bedanya inovatif dan inovasi. Jadi dua-duanya, mohon maaf, jadi ini inovasi ya. Penemuan baru ini adalah inovasi. Kalau inovatif tadi adalah kemampuan ya.
kemampuan. Kemudian peluang kreatif dan inovatif tadi sudah Pak Ilmi sampaikan bagaimana kalau kita punya kreativitas dan inovasi. Ya, sekarang eranya sudah era ya, cyber apa tadi? CPS, sudah mulai CPS, Cyber Physical System. Maka kalau sudah eranya CPS, Cyber Physical System, kreativitas dan inovatif ini harus dibangun. Itu. Baik. Alhamdulillah ini sudah ada berapa? 18. Baik, Pak Ilmi akan screenshot. Coba bisa ditayangkan. Lagi terakhir ini Tegar, Hasim. Oke, sudah Pak Ilmi screenshot. Baik. Jadi hari ini kita sudah belajar prinsip dasar wirausaha, ya kan? Ada 3. Kemudian peluangnya ketika kita kreatif dan inovatif itu apa? Tadi kan sekarang itu eranya industri 4.0, maka butuh namanya kreatif dan inovatifnya. Kemarin Pak Helmi ketika Krenova itu ikut Krenova juara 2. Hanya membuat palang pintu dari tenaga surya, itu kan hasil dari penelitian. Hasil dari TA, ya. Hasil dari TA kemudian kita lombakan, akhirnya bermanfaat. Itu namanya Krenova, ya, kreatif atau inovatifnya, inovasinya. Jadi dari hasil penelitian kemudian dilombakan, kemudian yang akhirnya bermanfaat. Sekarang kan banyak perumahan yang butuh palang pintu, sekolahan juga butuh palang pintu, baik otomatis maupun enggak misalkan. Nah, nanti ke depan ini kalau nanti muncul lagi dari kewirausahaan ini gagasan yang baru atau kreativitas kreatif dan inovatif dengan semuanya, misalkan nanti muncul gagasan yang baru, nah, nanti bisa dilombakan dalam Krenova. Targetnya seperti itu sih, ya, targetnya seperti itu. Baik, untuk kewirausahaan saya akhiri. Kemudian Pak Helmi mengingatkan sekali lagi untuk ini sekalian kuliah ini ya, etika profesi ya. Kami akan share lagi, mengingatkan lagi. Coba kira-kira sudah di-print apa belum? Bentar. Sudah di-print apa belum kira-kira yang pekan yang lalu Pak Helmi sampaikan? Coba ditunjukkan di Belum, Pak. kamera. Belum. Ada yang sudah ngeprint? Belum semuanya. Oh. Belum ya? Belum, Pak. Belum semuanya. Ya. Masih di rumah, Pak. Ya, ini di mana sekarang?
Nyari wifi, Hah? nyari wifi. Oh, nyari Di wifi. rumah nyari. Ada yang sudah di print? Belum ada. Ada. Rizky sudah di print. Hah? Rizky Ardiansah sudah di print. Sudah tapi masih di rumah, Pak. Oke, baik. Saya mohon untuk ini dikerjakan pekan depan. Pak Helmi tanya ya. Kita mengisi integrity story-nya. Depan diisi integritas atau buku story integrity. Bentar, masih saya buka. Nah ini, ya. Yang kita isi, terlebih dahulu ini. Mimpi. Ya, ini bagian dari tugas pekan depan. Nanti Pak Lim akan cek. Ini adalah mari bermimpi. Seandainya kita tinggal di negara yang memiliki pemerintahan bersih dari korupsi, maka seperti apa hidup kamu di sana. Jadi nanti ini mimpi kita. Mari kita bermimpi ketika kita tinggal stay di negara yang pemerintahannya bersih dari korupsi. Nah, ini mimpinya seperti apa, ini ditulis di sini. Begitu ya, untuk etika profesi. Ya, Pak. Oke, harapannya ada 26 halaman, ini bisa di print dulu. Nanti kita isi sederhana saja. Ya, ini bagian dari yang nanti kita ujikan untuk mid test. Di mid-nya itu adalah membuat portofolio yang bukunya Pak Helmi sudah sampaikan. Begitu, sederhana saja. Ya. Jadi ini di print, kemudian nanti diisi, kita membuat catatan, kita membuat buku, kita membuat portofolio. Dan portofolio itu nanti akan menjadi tugas untuk ujian tengah semester. Jadi tidak ada ujian tulis, ujiannya adalah membuat portofolio. Gitu ya. Pekan depan ya, yaitu mari bermimpi. Nanti akan saya ingatkan lagi melalui ketua kelasnya untuk mengisi mari bermimpi. Begitu? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Nanti silakan kalau mau materinya dilihat di Siakat, oke ya? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan yang paling baik, yang paling penting. Kalau nggak sehat, bagaimana untuk bisa menjadi wirausaha? Kalau sakit-sakitan, kalau sakit, gitu kan, maka harus jaga kesehatan. Kan Adriansah Febrianto nggak mungkin ngirim barang ke acara pernikahan kalau sakit, ya kan?
maka harus jaga kesehatan dan yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.